Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita rahmat sehingga kita bisa saya bisa melaksanakan seminar proposal pada kesempatan kali ini. Selawat beserta salam mari kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah membimbing saya dalam mengerjakan proposal ini, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Baiklah, saya akan langsung mempresentasikan proposal saya. Saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pendekatan Supply Chain Risk Management pada aktivitas supply chain PT Garam. Latar belakang yang mendasari saya melakukan penelitian ini adalah produksi garam dari usaha rakyat biasa ditambah produksi garam dari PT Garam Indonesia tidak mencukupi kebutuhan garam nasional, yaitu dengan terjadinya kekurangan garam sebesar 1,8 juta ton. Untuk memenuhi kebutuhan garam nasional, Indonesia melakukan impor garam dari luar negeri. Latar belakang kedua yaitu kegiatan impor dari tahun 2009 hingga saat ini terlihat fluktuatif. Untuk menekan kegiatan impor garam, PT Garam selaku badan negara seharusnya melakukan perencanaan yang baik dalam kegiatan supply chain dengan melakukan identifikasi risiko yang terjadi pada supply chain. Perumusan masalah: bagaimana mengidentifikasi dan menganalisa risiko pada supply chain PT Garam sehingga didapatkan urutan prioritas risiko untuk selanjutnya dilakukan perancangan strategi mitigasi risiko dengan tujuan meningkatkan jumlah penjualan dan distribusi garam serta menurunkan tingkat kegiatan impor garam di Indonesia. Tujuan penelitian: mengidentifikasi risiko yang berpotensi timbul pada supply chain PT Garam, menganalisa risiko untuk menentukan urutan prioritas risiko yang terjadi. Yang ketiga, merancang strategi mitigasi risiko. Yang keempat, meningkatkan tingkat penjualan dan distribusi garam oleh PT Garam serta menurunkan tingkat kegiatan impor garam di Indonesia. Manfaat penelitian bagi perusahaan: perusahaan mengetahui risiko-risiko yang mengganggu kegiatan supply chain. Yang kedua, perusahaan dapat mengklasifikasikan risiko-risiko yang perlu diprioritaskan sehingga terdapat cara tersendiri dalam penanganan risiko. Bagi peneliti, mengetahui aplikasi supply chain risk management terhadap kemungkinan risiko yang terjadi pada kegiatan supply chain perusahaan. Batasan dan asumsi. Batasan: pengembalian data dilakukan di internal perusahaan yang terkait dengan supply chain PT Garam. Asumsi: proses bisnis PT Garam tidak mengalami perubahan kebijakan. Selama penelitian kegiatan supply chain perusahaan berjalan normal. Sistematika penulis: bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 pengumpulan data dan pengolahan data, bab 5 analisa dan interpretasi data, bab 6 kesimpulan, yaitu bab 2 tinjauan pustaka. Supply chain management. Supply chain management adalah serangkaian kegiatan yang meliputi kegiatan koordinasi penjualan dan persediaan terhadap pengadaan produksi dengan pengiriman produksi atau barang atau jasa. Jadi supply chain ini menjelaskan tentang rantai pasok dan sebagainya yang dijelaskan di dalam bab 2. Yang kedua, materi terdapat dalam tinjauan pustaka ialah risk management atau risiko manajemen adalah suatu pendekatan terstruktur dalam mengelola kepastian yang berkaitan dengan ancaman suatu rangkaian aktivitas manusia, termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk
mengelolanya dan mitigasi risiko dengan pemberdayaan atau pengolahan sumber daya. Yang kedua adalah supply chain risk management. Manajemen risiko rantai pasok adalah penerapan strategi untuk mengelola risiko sehari-hari dalam luar untuk di sepanjang rantai pasok berdasarkan penilaian risiko berkelanjutan, yaitu ada KFD. KFD adalah metode perancangan perbaikan produksi melalui pengumpulan informasi seperti mengumpulkan data-data atau melakukan riset observasi pada masyarakat atau konsumen tentang apa kebutuhannya dan apa yang dia inginkan. Yang selanjutnya ada host of risk atau metode terbaru yang digunakan dalam mengatasi risiko dalam supply chain. Yang selanjutnya adalah VMA. VMA adalah metode untuk mengidentifikasi kegagalan dalam proses produksi. Jadi VMA ini digunakan oleh perusahaan untuk mengidentifikasi di mana letak kesalahan sehingga terjadinya kegagalan produksi. Critical review mengidentifikasi risiko pada suatu kegiatan supply chain di suatu perusahaan dengan menggunakan metode supply chain identification berbasis pengembangan skor, yaitu tahun 2008 terdapat 6 tipe supply chain risk yang sering terjadi pada global supply chain. Menganalisa dan mengevaluasi risiko yang berpotensi timbul pada suatu supply chain dengan pengembangan metode PEMA dan KFD. Menjelaskan mengenai 9 strategi mitigasi yang dapat digunakan untuk mengatasi gangguan risiko serta mendapatkan rebut supply chain. Endorsement DAL 2001, perhitungan nilai RPN dengan menggunakan skala failure effect seperti probability of occurrence dan probability of failure detection. Metodologi penelitian dimulai, yaitu ada studi literatur, studi lapangan terhadap tahapan penelitian aktivitas supply chain PT Garam, tahapan pengumpulan data. Tahapan pengumpulan data meliputi analisis risiko, perhitungan nilai risiko. Ada selanjutnya evaluasi risiko, tahapan analisis dan interpretasi data, dan pengumpulan dan selesai. Jadwal penelitian yang tertera seperti pada slide PowerPoint yang telah dipresentasikan ini. Studi pendahuluan Januari 1 hingga sampai tanggal 4. Identifikasi masalah 4 pada bulan Februari, dan selanjutnya bisa dilihat di ini. Ini adalah referensi yang saya gunakan dalam menyusun bab 1 proposal saya. Sekian, terima kasih dari saya. Saya ucap semoga presentasi ini bermanfaat dan bisa dipahami oleh Bapak penguji. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.